Terima kasih Yesus untuk keselamatan yang Engkau berikan melalui pengorbananmu di atas kayu salib. Sekarang hidupku penuh sukacita di dalam-Mu. Wah, luar biasa. Betul. Yang dibawakan oleh teman kita, George. Betul kan anak-anak di rumah? Nah, pujian yang dibawakan oleh George mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, anak-anak, pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan itu menjadi sukacita yang luar biasa untuk kita karena kita diberikan keselamatan. Nah, anak-anak langsung mau mengajak semuanya berdiri nih. Kita mau sama-sama bersukacita untuk kasih Tuhan bagi setiap kita. Kita naikin pujian, oh sukacita. Semuanya boleh ikut gerakan Asmiki dengan semuanya ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Sekali lagi, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita, sukacitaku kini penuh. Oh sukacita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Lagi, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita, sukacitaku kini penuh. Padanya sebelah kanan ya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Naik, lagi turun. Pam 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 pam. Wah, bagus adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, kita akan sama-sama berdoa. Mari semuanya kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang penuh rasa syukur, penuh rasa terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Tuhan Yesus berkati agar setiap anak-anak-Mu boleh datang beribadah dengan penuh kesungguhan hati. Dan biarlah Engkau boleh menuntun ibadah kami dari awal pertengahan hingga nanti boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Lah semuanya, Ya, Tuhan Asmiki. Yesus telah memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Kita mau mengucap syukur. Oleh karena itu, kita mau ajak anak-anak di rumah berdiri lagi ya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita. Kita mau katakan, ucap syukur pada Tuhan. Musik. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikan, nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Sekali lagi ucap syukur, ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi. Nyanyikan, nyanyikanlah dengan riang karena
semua anak-anak di rumah bernyanyi dengan penuh sukacita. Betul sekali. Bagus. Nah, semuanya boleh duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Nah, pemberian kita merupakan wujud ungkapan syukur kita karena Tuhan begitu mengasihi kita. Nah, mari sama-sama kita mengatakan ungkapan syukur kita. Kita nyanyikan pujian Mari Bersyukur sambil adik-adik juga boleh membawakan persembahannya. Mesti. Dia baik padaku, dia baik padamu, dia baik pada kita semua. Dia baik padaku, dia baik padamu, dia baik pada kita semua. Katakan mari bersyukur. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Sekali lagi, dia baik. Dia baik padaku, dia baik padamu, dia baik pada kita semua. Katakan mari bersyukur. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Oke semuanya, kita sudah memberikan persembahan. Kita mau menyerahkan persembahan kita. Kita bawa dalam doa ya. Mari semuanya kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Tuhan telah menyelamatkan kami. Karena itu kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Biar persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk membantu pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau belajar memberikan diri kami untuk melayani Tuhan. Melayani di gereja, melayani di sekolah, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah semuanya, Iya, langsung Niki. anak-anak di rumah, Tuhan tidak hanya menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita, betul. Tapi Ia juga telah memberikan kita firman-Nya yang begitu indah. Supaya apa? Supaya kita dapat mengenal Dia lewat firman-Nya. Oleh karena itu, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, siapkan juga Alkitabnya ya, taruh di depan atau di sampingnya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Apa? Alkitab ini
Minggu pagi. Harus ibadah pagi-pagi. Mana online lagi. Males banget. Mending aku cari hiburan aja deh. Enaknya ngapain ya? Bagaimana kalau aku main game saja? Kalau gitu kayaknya seru kalau aku ngajak si Valen. Aku telepon Valen . Oke, sudah siap. Kita akan siap ibadah. Mau mulai. Siapa yang telepon ini? Si Tino telepon. Halo Tino. Tumben kau telepon jam begini. Kamu tidak ikut ibadah? Kayaknya enggak deh. Aku lagi bosan banget. Gak tahu sih mau ngapain. Tapi gimana kalau kita main game saja? Kelihatannya seru kalau kita main game bareng. Ayo. Main game? Oke, seru juga. Ayo, kita main. Serang. Kamu kenapa? Ayo, bantu kamu kan ayo. Ya, serang. Ya. Ternyata cuma senang sebentar aja. Listrik mati, wifi mati, gak bisa main game. Udah gak senang lagi. Loh, Tino, kok gelap? Halo Tino. Aduh, kenapa gamenya nggak gerak-gerak ya? Kuotanya habis. Gimana nih, sudah seru-seru. Aduh, habis. Iya, benar banget. Ternyata main game senangnya cuma sebentar saja. Jaringan jelek, kalah lagi. Aduh, sedih banget. Jadi apa ya yang bisa buat aku terus bersuka cita? Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur di hari istimewa ini, hari memperingati kebangkitan Kristus Juru Selamat kami boleh dengar firman Tuhan lagi. Tuhan, tolong kami mendengarkan sungguh-sungguh konsentrasi, dan Allah Roh Kudus akan tolong kami untuk mengerti apa yang sudah Kristus lakukan di kayu salib untuk keselamatan kami, dan kami mau menjadi anak Tuhan yang setia. Terima kasih, berkatilah waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, judul cerita firman Tuhan di hari istimewa ini adalah sukacita sejati. Sukacita sejati. Apa itu sukacita sejati? Sukacita sejati adalah sukacita yang selalu ada dalam hati kita meskipun kita sedang susah atau senang. Sukacita yang selalu ada di hati kita meskipun kita sedang sakit, kita mendapat nilai ulangan yang jelek, kita sedang susah, kita diolok karena kita percaya Tuhan. Dalam situasi yang susah atau senang, sukacita tetap di hati kita. Itulah sukacita sejati. Apakah adik-adik punya sukacita yang sejati? Punya? Apakah kalian mau memiliki sukacita sejati? Siapakah yang bisa memberikan sukacita sejati? Betul sekali, Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan supaya kita memiliki sukacita sejati. Kita akan cari jawabannya di Alkitab, karena Alkitab adalah firman Allah. Pertama, kita buka di 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Perjanjian baru 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sudah ketemu? Mari baca bersama-sama ya. 1, 2, 3.
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Yesus adalah Allah, tapi karena kasih-Nya yang besar kepada manusia berdosa kepada kita, Dia datang ke dunia sebagai bayi. Kemudian selama di dunia Dia hidup dengan sempurna. Hidup dengan sempurna artinya hidup tanpa dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Kemudian Dia disalibkan karena dosa-dosa kita. Mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, dosanya diampuni dan dia pasti diselamatkan. Ya. Dan setelah dosanya diampuni, dia diselamatkan, pasti ada sukacita di dalam hatinya. Coba kita baca ayatnya. Mazmur 32 ayat 1. Kita buka Mazmur 32 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Orang yang diampuni, dia pasti berbahagia, pasti bersukacita. Apakah adik-adik sudah menerima Yesus sebagai juru selamatmu? Kalau sudah, pasti di hatimu juga ada sukacita. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan untuk mendatangkan sukacita bagi kita? Mari kita buka Ibrani. Kita buka kitab Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14 dan ke-15. Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, yaitu Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ayat yang kita baru baca ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus di kayu salib sudah memusnahkan, menghancurkan iblis, musuh kita yang paling besar, ya, musuh kita yang paling utama. Dan kemudian Yesus juga membebaskan kita dari ketakutan pada maut atau kematian. Jadi sekarang tidak perlu kita takut kepada iblis, setan, hantu dan lain-lain itu, dan kita tidak perlu takut kepada maut atau kematian. Ya, yang ada di hati kita adalah sukacita. Kenapa? Karena kita memiliki hidup yang kekal. Ya. Nah, yang ketiga, apa yang Yesus lakukan? Mari kita baca lagi di dalam Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal 7 ayat 24 dan 25. Ibrani pasal 7 ayat 24 dan 25. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan hidup selama-lamanya menjadi pengantara kita. Apa ya artinya Yesus menjadi pengantara kita? Adik-adik, karena dosa kita,
kita menjadi musuh Allah. Kita putus hubungan dengan Allah, Allah yang Maha Kudus, ya. Dan Yesuslah yang mendamaikan kita dengan Allah. Itulah pengantara. Dia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus, mendamaikan kita dengan Allah. Dia jadi pengantara kita. Nah, kemudian ya, Ia menjadikan kita anak-anak Allah. Meskipun kita sudah percaya Tuhan Yesus, kadang-kadang kita masih berbuat salah, kita masih berbuat dosa, ya. Kadang-kadang kita masih suka marah-marah, tidak sabar, egois, ya. Kita masih melawan papa dan mama. Kita malas baca Alkitab, kita malas ikut sekolah minggu, kita malas kerjakan PR, kita masih berbohong. Nah, kita bisa berdoa minta ampun kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong kita menjadi anak Tuhan yang semakin baik dari hari ke hari. Kita boleh berdoa minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa melawan dosa. Nah, adik-adik, itulah yang Yesus Kristus lakukan untuk mendatangkan sukacita sejati bagi kita. Lalu saya ulangi ya, apa yang sudah Yesus lakukan? Pertama, Yesus mengampuni dosa kita. Dua, Yesus sudah mengalahkan iblis dan maut. Karena itu kita tidak perlu takut kepada iblis dan maut atau kematian. Yang ketiga, Tuhan Yesus selalu menjadi pengantara kita. Kita bisa berdoa, minta ampun kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan karena Tuhan Yesus sudah melakukan semua itu, maka kita bisa punya sukacita sejati. Mari kita buka 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9. Ini adalah ayat hafalan kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9. 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sukacita yang mulia yang tidak terkatakan karena luar biasa indahnya. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang, apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi tugas kita? Tugas kita yang sudah diselamatkan adalah menceritakan tentang perbuatan Tuhan Yesus. Supaya orang lain juga tahu, lalu orang lain juga percaya Tuhan Yesus, dan mereka mendapatkan sukacita sejati juga seperti kalian. Ceritakanlah Tuhan Yesus kepada papa, mama, mbak, sus, teman-temanmu yang lain. Ya, dan mereka juga akan menemukan sukacita ketika mereka percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Lalu saya mengajak kalian untuk menyanyi Beritakan Injilnya Selamanya. Kasih Tuhan mendorong daku memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, menghantar mereka padamu. Hanyalah Kristus juru selamat
kita sudah mempercayai Tuhan Yesus, kita diselamatkan, kita memiliki sukacita sejati, maka ceritakanlah kepada orang lain tentang Yesus, supaya mereka juga percaya Tuhan Yesus, memiliki sukacita sejati. Mau? Bisa? Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib bagi kami, menanggung dosa kami, sehingga kami diselamatkan, kami diampuni. Tuhan Yesus juga sudah mengalahkan iblis dan maut, sehingga kami tak perlu takut pada iblis, tak perlu takut pada kematian, karena kami memiliki hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang hidup selama-lamanya selalu menjadi pengantara kami, yang mendamaikan kami dengan Allah, yang selalu menolong kami untuk hidup benar setiap hari, yang akan memberikan kekuatan kepada kami untuk melawan dosa. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kami, sehingga kami memiliki sukacita sejati. Dan kami mau memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh percaya Tuhan Yesus dan mendapatkan sukacita sejati. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus tolong kami melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus kami berdoa. Amin. Anak-anak, dulu mungkin sukacita kita ketika kita bermain game. Atau apalagi Los Niki? Nonton drama dong, Carlos dan Nuki. Nonton drama. Atau mungkin dapat nilai bagus 100, 90. Waduh. Nah, tapi Lausa mau tanya nih, anak-anak kira-kira kalau tidak mengalami hal tersebut tetap bisa sukacita atau enggak ya? Belum tentu sih, Belum Lausa. tentu. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita bahwa sukacita sejati hanya berasal dari Tuhan saja. Dan ingat bahwa sukacita sejati yang berasal dari Tuhan tidak pernah berubah dan kekal selamanya. Nah, maka hari ini mari semuanya kita sama-sama kembali untuk mengingat sukacita sejati dan terus belajar untuk mengenal Tuhan. Langsung mau mengajak semuanya bangkit berdiri. Mari dengan penuh kesungguhan hati kita mau sama-sama naikkan pujian apa langsung Niki? Sejak Yesus di hatiku. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harap penuh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku. Sekali lagi ya. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harap penuh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sukacita melimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku. Adik-adik boleh duduk kembali. Ibadah Paskah kita telah selesai. Selesai. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Semuanya, Lausa Niki mengajak kita berdoa ya, dengan sikap yang sungguh-sungguh kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami dapat beribadah pada hari ini Tuhan.
Kami mengingat kembali pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan kami. Tuhan, biarlah keselamatan yang Tuhan berikan menjadi sukacita yang kekal untuk setiap kami. Kami senantiasa mengingatnya dan kami mau belajar semakin mengenal Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami hari ini, untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah sukacita yang kekal itu selalu ada dalam hati kami. Biarlah pengorbanan Tuhan itulah satu-satunya sukacita yang tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita akan sama-sama melihat pengumuman pada tayangan berikut. Mari sama-sama kita lihat. Kita akan sama-sama mengatakan selamat Paskah untuk menutup sekolah minggu kita. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Selamat Paskah, guys.